Anak-anak ibu lanjutkan ya. Nah sebelumnya nanti kan kita sekarang ini belajar membuat lingkaran. Nanti anak-anak menggambar lingkarannya itu pakai jangka ya. Nanti pakai jangka atau mungkin masih punya di kelas 5 pakai itu menggambarnya. Kalau sekarang tidak punya, pakai benda-benda yang berbentuk lingkaran dulu ya. Pakai misalnya kayak gini, ditaruh seperti ini bendanya, terus dibuat lingkarannya. Kalau sekarang anak-anak belum punya, biar lingkarannya itu terlihat bagus. Kalau nggak pakai bantuan nggak bisa bagus dia. Ya kalau nggak punya boleh pakai benda yang bentuknya lingkaran ya. Ibu lanjut. Nah perhatikan lagi, ini sudah ada gambar lingkaran. Ini titik pusatnya. Ini anak-anak tahu ini apa tadi udah ibu jelaskan. Ini garisnya, ini garis apa namanya ini? Diameter. Kalau dilambangkan dengan putih, maka diameternya, apa nama diameternya? Diameter garis B. Kalau misalnya diameternya ini adalah 8 cm. Ya, di sini diameter lingkaran ini adalah 8 cm. Kalau ibu tanya sekarang, berapa panjang jari-jarinya? Berapa R-nya? Kalau itu, ini D-nya, diameternya dia adalah berapa diameternya? 8 cm. Ibu bertanya sekarang sama anak-anak, berapa R-nya? Gimana caranya mencari? Tadi udah ibu jelaskan. Kalau diketahui diameternya, maka R sama dengan apa? Diameter bagi 2. Ya, bagus. R sama dengan diameter bagi 2. Maka diameternya berapa tadi ini? Diameternya 8. Berarti 8 bagi 2. Berapa 8 bagi 2? 4. Ya, bagus. 4. Berarti R-nya adalah 4 cm ya. Nah, yang kedua, di sini juga ada gambar lingkaran. Kalau garis gini yang dibuat, ini apa namanya anak-anak? Jari-jari atau diameter? Kalau ini segini dia, ini namanya apa? Jari-jari. Kalau ini apa tadi? Titiknya ini titik pusat. Jika jari-jarinya ini adalah 5 cm, berapa diameter dari lingkaran ini? Misalnya ibu beri nama, ini lingkarannya lingkaran M. Ibu beri nama lingkaran M ya. Lingkaran M memiliki jari-jari 5 cm. Berapa diameternya? Kalau seperti itu, berapa diameternya? Diameter sama dengan, ada yang ingat? Iya, jari-jari kali 2 menjadi berapa jari-jarinya? Jari-jarinya adalah 5 cm kali 2, maka menjadi 10 cm. Berapa diameter lingkaran M? Diameternya adalah 10 cm. Bisa ya anak-anak mengerti ya? Ini kalau diketahui diameternya, maka jari-jarinya adalah diameter bagi 2. Kalau yang diketahui adalah jari-jari, maka diameternya adalah jari-jari kali 2. Sekarang catat lagi yang ini biar anak-anak lebih mengerti. Ya, silakan dicatat dulu. Anak-anak, perhatikan lagi ya. Sekarang busur lingkaran. Anak-anak lihat dulu pengertiannya ya. Apa itu busur lingkaran? Busur lingkaran adalah suatu garis lengkung. Ibu ulang. Suatu garis lengkung yang terletak pada lengkung lingkaran dan menghubungkan 2 titik sembarang
di lengkung lingkaran tersebut. Ya, ulangi lagi sekali. Busur lingkaran itu adalah suatu garis lengkung, ya, yang terletak pada lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran tersebut. Pasti masih bingung kan dengan pengertian ini? Nah, biar tidak bingung, kita langsung ke gambarnya, biar anak-anak lebih mengerti. Nah, di sini ada gambar lingkaran. Ini ada titik, apa namanya anak-anak? Titik pusat. Titik pusatnya ini diberi nama titik pusat apa? Titik pusat lingkaran apa namanya? L. Di sini ada huruf L-nya. Jadi lingkarannya ini namanya lingkaran L. Kita beri nama lingkaran L. Nah, pada lingkaran L ini berapa ada busur lingkarannya? Seperti itu pertanyaannya, berapa ada busur lingkarannya? Kita lihat sekarang. Ya. Nah, ingat suatu garis lengkung. Ini garis lengkung. Nah, suatu garis lengkung yang terletak pada lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang. Nah, untuk itu kita buat dulu titiknya, titik A, ada titik A, ada titik B. Suatu garis lengkung terletak pada lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkung lingkaran tersebut. Kita buat garis sekarang. Ini titiknya udah berada di lengkung lingkaran ya. Kita buat garis juga di lengkung lingkaran ini, menghubungkan A dan titik B. Ini menghubungkan dua titik. Berarti ini namanya yang tepat berada di lengkung lingkaran. Jadi ini namanya busur AB, ya, busur AB. Jadi udah ngerti ya, busur lingkaran itu garis lengkung yang berada di lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik yang ada di lengkung lingkaran tersebut. Jadi titik sembarang ya. Nah, di sini Ibu bilang tadi ada dua busur ya. Busur AB. Oke, tulis saya seperti ini. Busur AB. Berarti lingkaran L ada busur AB. Nah, kalau misalnya titik A dan titik B ini kita hubungkan menggunakan garis lengkung dan melalui titik C. Nah, ini kita buat garis lengkung pada lengkung lingkaran dan melewati titik C. Maka ini juga namanya busur. Busur AB juga namanya. Tapi ada yang kecil, ada yang lebih besar. Yang mana yang lebih besar sekarang? Busur AB mana yang lebih besar? Yang melalui titik C atau tidak melalui titik C? Yang mana lebih besar anak-anak? Busur AB yang melalui titik C lebih besar. Ini dia. Kan lebih besar dia. Oh, jalan dia seret ke sini dia. Nah, lebih besar dia dibandingkan dengan busur AB yang tidak melewati titik C. Jadi sudah paham ya? Busur AB. Ini dia busurnya, busur AB. Berarti pada lingkaran L ada dua busur AB. Ada busur AB yang kecil dan busur AB yang lebih besar. Busur AB yang lebih besar itu melalui titik C. Sedangkan yang lebih kecil tidak melalui titik C. Ya, sudah jelas ya apa itu busur lingkaran? Silakan dicatat lagi biar anak-anak lebih mengerti. Nah, sekarang kita lanjut di tali busur lingkaran. Nah, apa itu tali busur
lingkaran. Tadi kita sudah mempelajari busur lingkaran. Sekarang tali busur lingkaran. Pengertiannya, tali busur lingkaran itu adalah suatu garis lurus. Nah, kalau tadi busur kan garis lengkung pada lengkung lingkaran. Nah, kalau ini tali busur lingkaran, suatu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran. Ini garis lurus ya. Suatu garis lurus, sudah pulang anak pahami. Tali busur. Suatu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran. Nah, kita lihat contohnya sekarang. Ini tetap titik pusatnya L. Ya, titik pusatnya lingkaran L. Di sini sudah ada dua titik pada lengkung lingkaran. Ini titik A, ini titik B. Kalau tadi yang di sini namanya busur lingkaran kalau di lengkungnya. Kalau sekarang garis lurus. Ini garis lurus. Garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Titiknya ini adalah titik A dan titik B. Nah, ini ada garis lurusnya. Kita garis seperti ini. Nah, garisnya inilah yang namanya apa? Tali busur. Tali busur AB. Bisa dipahami? Tali busur itu adalah sebuah garis lurus, suatu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Sekarang silakan anak-anak catat lagi ya. Tali busur lingkaran. Anak-anak, sekarang kita lanjut lagi ya ke tembereng. Nah, apa itu tembereng? Nah, tembereng itu adalah daerah dalam lingkaran. Daerah yang ada dalam lingkaran yang dibatasi oleh ingat, daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busurnya. Daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busurnya. Nah, tadi sudah kita pelajari apa itu tali busur, apa itu busur. Nah, kalau temberengnya itulah daerah dalamnya. Berarti kata kuncinya sekarang itu harus kita lihat dulu tali busur dan busurnya. Ya. Nah, tadi ingat kalau dia busur itu garis lengkung yang ada di lengkung lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran. Kita lihat sekarang, ini kan ada titik B dan titik C. Berarti ini namanya apanya ini di sini kalau kita buat garis lengkung? Ini adalah busur lingkarannya karena terletak di lengkung lingkaran. Kalau sekarang ada garis lurus di sini yang menghubungkan antara titik B dan titik C, maka ini namanya tali busur. Udah ketemu tali busur dan busurnya. Sekarang daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur, tali busur. Daerah dalam lingkaran dibatasi oleh tali busur dan busurnya. Itu namanya tembereng. Jadi inilah yang namanya tembereng. Tembereng itu dibatasi oleh tali busur dan busur. Tembereng adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi tali busur dan busur.
Contohnya, bisa dipahami ya, daerah dalam lingkaran, tapi ada batasnya. Yang membatasi adalah tali busur dan busurnya. Jadi dalam lingkaran M ini sudah kita temukan pemberengnya. Sudah jelas ya? Sudah mengerti sekarang mengenai pembereng? Silahkan dicatat dulu. Sebelum Ibu lanjutkan ke bagian yang terakhir adalah juring lingkaran. Anak-anak, kita lanjut ke bagian yang terakhir yaitu juring. Ya, kita lanjut di juring. Apa itu juring? Ya, juring itu adalah daerah dalam lingkaran, masih dalam lingkaran ya, daerah dalam lingkaran. Daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jarinya ya, dibatasi oleh dua jari-jari dan busur antara dua jari-jari lingkaran tersebut. Anak-anak, pahami lagi sekali. Bisa anak-anak mengerti? Daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari, ada dua jari-jarinya ya, dibatasi oleh dua jari-jari, berarti ada dua jari-jari dan busur. Jadi di antara jari-jarinya itu ada busur antara dua jari-jari lingkaran tersebut. Bisa dipahami? Daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur antara dua jari-jari lingkaran tersebut. Biar lebih paham, langsung saja ke gambar ya. Nah, anak-anak, ini ada lingkaran, sudah ada titik, namanya titik pusat. Titik pusat beri nama M. Yang perlu anak-anak ingat lagi adalah jari-jari. Anak-anak masih ingat kan jari-jari lingkaran, gambar jari-jari lingkaran tadi? Nah, ini kan titiknya, dari titik pusat M kita tarik garis. Ya, itu namanya jari-jari. Kalau kita membuat juring lingkaran, jari-jarinya katanya ada dua. Kita buat lagi nanti dengan bagian yang sama. Begini misalnya. Ini juga sama, dia namanya jari-jari. Sudah? Juring adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan ada busur. Ingat, busur itu pada garis lengkungnya. Dan ada busur pada antara jari-jari tersebut, dan ada busur antara jari-jari tersebut. Ini sudah memenuhi dia. Ini ada dua jari-jari. Ini di antara dua jari-jarinya sudah ada busurnya. Nah, sekarang di dalamnya inilah yang namanya juring. Juring lingkaran. Nah, kalau bagian yang segi ini juga bisa nanti di sini dibuat lagi juring. Buat lagi garisnya di sini. Ini udah ada dua jari-jari, ini udah ada busurnya. Ini lagi dan namanya dia juring. Dalam sebuah lingkaran itu banyak bisa kita buat juringnya. Sama dengan kalian kalau beli pizza. Kalau makan pizza kan dibelah-belah itu. Nah, itulah namanya juring dalam kehidupan nyata, seperti itu contohnya. Ya, semoga kalian mengerti dengan penjelasan Ibu kali ini. Ibu harapkan kalian tetap semangat ya, seperti pesan Ibu di awal. Nah, kalian catat nanti dari awal video ini, dicatat di buku catatannya mengenai lingkaran ini.
Ya, dicatat dengan baik. Catatannya tidak usah dikumpul ya, ditaruh di rumah di catatannya, jangan dikumpul. Ya, dibuat di buku catatan. Nah, nanti agar lebih jelasnya, Ibu akan berikan anak-anak tugas latihan. Nah, jawaban dari latihannya ini baru anak-anak kumpulkan. Ya, sekian dulu penjelasan dari Ibu. Semoga apa yang Ibu jelaskan kali ini anak-anak dapat mengerti dan memahaminya. Jika ada yang kurang jelas, boleh anak-anak tanyakan kembali ke Ibu lewat WA atau chat di classroom-nya. Sekian penjelasan dari Ibu dan terima kasih. Ibu ucapkan selamat belajar dan tetap semangat. Oke.